Halo Bapak dan Ibu, selamat pagi kalau di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Laili Nur Anisa, SHMH. Saya merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Bapak Ibu, kali ini saya akan men-share salah satu materi saya sebagai salah satu syarat luaran dana hibah LPPM di kampus Universitas Widya Mataram. Saya akan share hasil luaran dan penelitian saya. Oke, Bapak dan Ibu, berikut adalah saya meneliti dalam waktu 4 bulanan ini ke belakang. Saya meneliti tentang studi komparatif atau studi perbandingan mengenai penanggulangan kekerasan seksual berdasarkan Konun Jinayah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yakni Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual serta implikasinya terhadap perlindungan korban. Nah, dalam penelitian saya ini, saya ingin membandingkan antara Konun Jinayah yang berlaku secara lokal di Aceh saja dengan Undang-Undang TPKS yang baru saja disahkan pada tahun 2022. Bagaimana bagaimana pengaturan penanggulangan kekerasan seksual di dalam kedua kedua peraturan tersebut dan kemudian apa implikasi untuk perlindungan korban tersebut. Itu adalah latar belakang dari penelitian saya. Sedangkan rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana penanggulangan kekerasan berdasarkan Konun Jinayah dan juga berdasarkan Undang-Undang TPKS. Kemudian saya juga menambahkan satu rumusan masalah yang lain, yakni implikasi dari pengaturan tersebut bagi perlindungan korban. Bapak dan Ibu, penelitian ini merupakan penelitian studi komparatif atau studi perbandingan yang membandingkan dua peraturan perundang-undangan sekaligus dan melihat bagaimana implikasi bagi perlindungan korban, karena salah satu hal yang paling urgent ya ini perlindungan korban. Kemudian yang saya temukan adalah di dalam Konun Jinayah eh, mengenai penanggulangan kekerasan seksual. Jadi dalam Konun Jinayah itu dicampurkan antara tindak pidana asusila dengan tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana asusila itu misalkan perzinahan atau kholwat atau ikhtilat. Kholwat itu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan tentu saja. Namun di dalam Konun Jinayah tidak semua laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan itu bisa kena tindak pidana kholwat. Kalau misalkan dalam urusan bekerja misalkan atau menolong orang itu tidak kena tindak pidana kholwat. Sedangkan ikhtilat adalah bermesra-mesraan. Jadi sudah di atas batas kholwat ya, itu bermesra-mesraan. Itu satu lagi adalah perzinaan. Ketiga tindak pidana tersebut itu masuk ke tindak pidana kesusilaan. Kalau pada undang-undang nasional ya. Namun itu dijadikan satu dengan pelecehan seksual dan dengan perkosaan. Jadi tindak pidana kesusilaan dengan tindak pidana kekerasan itu dijadikan satu dalam konun jinayah tersebut. Sedangkan kalau di dalam undang-undang TPKS itu ansih hanya berisi tentang kekerasan seksual saja. Ada sembilan bentuk yang diatur dalam Undang-Undang TPKS selain yang ada di luar, misalkan perkosaan yang diatur dalam KUHP, misalkan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, itu tadi kucing saya. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Kemudian yang saya temukan lagi adalah bahwa di dalam Kodun Jinayah pembuktian antara kekerasan seksual dengan pembuktian tindak pidana kesusilaan itu disamakan. Nah, di dalam persamaan pembuktian tersebut hal ini menjadi rancu. Kenapa menjadi rancu? Karena satunya misalkan untuk membuktikan perkosaan dengan membuktikan perzinahan itu ditempuh proses yang sama, sama-sama harus bersumpah misalkan. Kalau kekurangan alat bukti, seseorang yang mengadukan bahwa dia diperkosa dengan seseorang yang mengadukan bahwa pasangannya berzina itu harus melakukan sumpah. Sumpahnya itu sebanyak 5 kali. Dia harus bersumpah dia harus bersumpah bahwa apa yang dia katakan itu benar adanya dan tidak lepas dari itu. Nah, setelah misalkan
korban perkosaan ini sudah bersumpah bahwa dia telah diperkosa, maka Konun Jinaya juga memberikan kesempatan yang sama pada pelaku untuk melakukan pembelaan melalui sumpah. Jika keduanya berani bersumpah bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut atau yang diperkosa dia bersumpah bahwa dia telah diperkosa, dua-duanya berani bersumpah, maka dalam kasus perkosaan dan perzinahan dua-duanya akhirnya dilepaskan. Tidak ada pidana di dalamnya. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu hal yang sangat merugikan korban karena sifat tindak pidana kesusilaan dengan tindak pidana kekerasan seksual itu berbeda. Dalam tindak pidana kesusilaan seperti perkosaan itu, sorry, seperti perzinahan itu ada unsur sama-sama concern atau ada persetujuan dari masing-masing pihak atau kedua belah pihak. Sedangkan di dalam tindak pidana kekerasan seksual, pemerkosaan itu adalah kekerasan dan pemaksaan. Ada yang dirugikan di dalam hal itu. Namun pembuktiannya ternyata disamakan. Nah, itu berimplikasi pada perlindungan korban. Sedangkan untuk Undang-Undang TPKS sudah sangat rigid mengatur mana yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dan tidak memasukkan tindak pidana kesusilaan di dalamnya. Di dalam Undang-Undang TPKS juga diatur mengenai alat bukti yang selama ini agak abu-abu. Misalkan alat bukti keterangan dari psikolog, alat bukti keterangan dari psikiater itu diakui sebagai alat bukti yang pasti, Bapak dan Ibu. Begitu ya. Jadi kalau diperbandingkan antara Konun Jinaya dengan Undang-Undang TPKS mana yang bisa lebih melindungi korban dalam pelaksanaannya, tentu kita harus mengakui bahwa Undang-Undang TPKS merupakan undang-undang yang jauh-jauh lebih baik dalam perlindungan korban. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.